Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari dan belajar kaidah bahasa Arab. Dan pertemuan kali ini insyaallah kita akan membicarakan atau akan membahas yang tidak kalah pentingnya sebelum kita memasuki pada pelajaran nahwu. Perlu kita ketahui ada beberapa pembahasan yang sangat penting. Yang pertama, kita akan membahas tentang jumlah mufidah dan sibhul jumlah. Jumlah mufidah dan sibhul jumlah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa jumlah mufidah adalah susunan beberapa kata yang memiliki makna sempurna dan dapat difahami oleh orang yang mendengar atau orang yang membacanya jika bentuk tulisan. Itu disebut dengan jumlah mufidah. Tanda bahwa sempurnanya sebuah kalimat, sempurnanya sebuah jumlah adalah diamnya seseorang yang mendengar atau membacanya. Jumlah mufidah dalam penggunaan bahasa Arab ada dua macam atau ada dua jenis, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi jumlah mufidah dalam bahasa Arab, dalam susunan bahasa Arab ada dua macam, yaitu yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah, yang kedua disebut dengan jumlah fi'liyah. Dan setiap susunan kalimat dalam bahasa Arab tidak terlepas dari dua macam jumlah ini. Jadi jumlah mufidah yang kita dapati dalam Al-Quran, jumlah mufidah yang kita dapati dalam hadis, jumlah mufidah yang kita dapati dalam aqwal, ucapan-ucapan para ulama pada kitab-kitabnya, tidak terlepas dari dua macam jumlah ini. Jika dia bukan jumlah ismiyah, berarti jumlah fi'liyah. Hanya itu saja. Itu macam jenis daripada jumlah mufidah dalam bahasa Arab. Sekarang, apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali oleh isim atau diawali oleh dhamir yang berkedudukan sebagai mubtada dan khobar. Jadi jumlah ismiyah adalah susunan sebuah kalimat yang diawali oleh isim atau diawali oleh dhamir yang terdiri dari mubtada dan khobar. Isim yang pertama kali ini sebagai mubtada atau dhamir yang pertama kali dia berkedudukan sebagai mubtada. Dalam bahasa Arab, mubtada mengharuskan ada khobar. Itu satu keharusan. Jadi kalau seandainya ada sebuah kalimat yang diawali oleh isim atau dhamir, isim dan dhamir ini berkedudukan sebagai mubtada, berarti
susunan kalimat ini dinamakan dengan jumlah ismiyah. Dimanapun kita jumpai ada sebuah kalimat yang diawali oleh isim atau diawali oleh domir dan berkedudukan sebagai mubtada, maka susunan itu dinamakan jumlah ismiyah. Perhatikan pada contoh berikut ini. Alhamdulillahi. Alhamdu isim. Alhamdu di situ berkedudukan sebagai mubtada. Berarti susunan kalimat alhamdulillahi disebut dengan jumlah ismiyah. Disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah yang sempurna ini dinamakan dengan jumlah ismiyah. Karena alhamdu disebut dengan mubtada, lillahi disebut dengan khobar. Berarti susunan kalimat alhamdulillahi diawali oleh isim dan alhamdu isim ini berkedudukan sebagai mubtada, berarti dia dinamakan dengan jumlah ismiyah. Contoh yang kedua, al-imanu an tu'mina billahi. Al-imanu isim. Dia berkedudukan pada kalimat itu sebagai mubtada. Berarti al-imanu an tu'mina billahi, jumlah mufidah ini dinamakan jumlah ismiyah. Yang berikutnya, nahnu muslihuna. Nahnu muslihuna. Nahnu sebagai mubtada. Berarti nahnu muslihuna, jumlah mufidah ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian ulaika humul muflihuna. Ulaika isim. Diawali oleh isim. Kemudian berkedudukan sebagai mubtada, maka ulaika disebut ulaika humul muflihun disebut dengan jumlah ismiyah. Susunan kalimat di atas yang sudah kita berikan tadi adalah jumlah yang diawali oleh isim dan domir yang berkedudukan sebagai mubtada, maka jumlah disebut dengan jumlah ismiyah. Kesimpulannya, jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali oleh isim atau domir yang berkedudukan sebagai mubtada dan khobar. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang diawali oleh fi'il. Setiap kalimat yang diawali oleh fi'il dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Apakah dari fi'il mudhari, ataukah dari fi'il madi, ataukah dari fi'il amr. Jadi, selama kata yang terletak di awal kalimat merupakan fi'il, maka susunan kalimat tersebut dinamakan jumlah fi'liyah. Contoh, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati-hati mereka. Jumlah tersebut diawali oleh fi'il, yaitu khatama. Khatama fi'il madi. Berarti khatamallahu ala qulubihim dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Begitu juga pada contoh berikutnya, yaf'alullahu ma yuridu. Yaf'alullahu ma yuridu. Allah akan melakukan apa yang dia kehendaki. Kalimat tersebut juga diawali oleh fi'il, yaitu bentuknya fi'il mudhari. Maka
Yaf'alullahu ma yuridu disebut dengan jumlah fi'liyah. Contoh yang berikutnya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, dia fi'il amr. Susunan kalimat tersebut karena diawali oleh fi'il berarti dinamakan dengan dengan jumlah fi'liyah. Kalimat di atas dinamakan jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il, yaitu dari fi'il madi atau dari fi'il mudhari atau dari fi'il amr. Kesimpulannya, jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang diawali oleh fi'il. Kita telah mengetahui apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Yang kedua adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf jar dan majrurnya atau dari dhorof dan mudhof ilaih. Berarti syibhul jumlah di sini ada dua jenis. Yang pertama, susunan kalimat, susunan sebuah kata yang terdiri dari huruf jar dan majrurnya. Majrur adalah isim yang terletak setelah huruf jar. Itu namanya jar majrur. Taib. Jar adalah huruf jarnya, majrur adalah isim yang terletak setelah huruf jar. Sehingga sering kita sebut dengan jar majrur. Kalau ada istilah jar majrur, berarti susunan kalimat itu terdiri dari huruf jar dan isim yang terletak setelahnya. Nah, dia disebut dengan syibhul jumlah. Contoh, fil baiti, fi huruf jar, al baiti majrur, maka fil bait disebut syibhul jumlah. Min di dalam rumah, min huruf jar, al masjid majrur, isim yang terletak setelahnya, maka minal masjidi disebut syibhul jumlah. Disebut syibhul jumlah karena terdiri dari jar dan majrur. Kemudian alal maktabi. Alal maktabi terdiri dari huruf jar ala, al maktabi majrurnya. Berarti alal maktabi dinamakan dengan syibhul jumlah. Ini jenis yang pertama. Susunan kalimat di atas dinamakan syibhul jumlah karena terdiri dari huruf jar dan majrurnya. Majrur adalah kata atau isim yang terletak setelah huruf jar. Kemudian jenis yang kedua. Jenis yang kedua dari syibhul jumlah adalah dhorof dan mudhof ilaih. Susunan kalimat yang terdiri dari dhorof dan mudhof ilaih. Contoh, amamal baiti. Amama disebut dengan dhorof, al baiti disebut dengan mudhof ilaih. Maka amamal bait, dua kata ini dinamakan syibhul jumlah, yang artinya di depan rumah. Contoh berikutnya, wara'al babi. Wara'a keterangan tempat dhorof, al babi mudhof ilaihnya, maka wara'al babi disebut dengan syibhul jumlah karena terdiri dari dhorof dan mudhof ilaih. Fauqal maktabi, arti sebelumnya wara'al babi di belakang pintu. Fauqal maktabi artinya di atas meja. Fauqa dhorof, maktabi mudhof ilaih, maka fauqal maktabi dinamakan syibhul jumlah karena terdiri dari dhorof dan mudhofun ilaih. Apa itu dhorof? Dhorof adalah
isim yang menunjukkan arti keterangan tempat. Seperti amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas. Berarti dia adalah disebut dengan dhorof karena isim yang menunjukkan arti keterangan tempat dan biasanya dalam kalimat berharokat fathah. Makanya dibaca amama. Dibaca amama berharokat fathah. Faro'a dibaca fathah. Fauqa dibaca fathah. Itu dhorof, keterangan tempat. Mudhof ilaih adalah isim yang terletak setelah dhorof. Amamal baiti, berarti baiti itu namanya mudhofun ilaih. Dan selalu berharokat kasroh. Itu adalah sibhul jumlah jenis yang kedua. Berarti sibul jumlah ada dua macam. Yang pertama dari jer dan majrur, yang kedua dari dhorof dan mudhofun ilaih. Sibul jumlah dan sibul jumlah ini akan sering kita ketemui ya pada pelajaran-pelajaran berikutnya yang berkaitan dengan nahwunya. Begitu juga jumlah. Inilah yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.